Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, ini pertemuan yang ke-8 ya. Bahwa Al-Azhar ini adalah salah satu institusi keislaman yang tertua, salah satu yang paling tua di dunia. Karena sudah berdiri di abad ke-4 Hijriah atau abad ke-8 Hijriah. Berarti usianya sudah 1000 tahun. Jadi Al-Azhar ini sangat tua sekali dan menjadi salah satu rujukan masyarakat atau umat Islam dunia. Ya, di mana Al-Azhar ini selama 1000 tahun sudah melahirkan alumni di hampir di semua negara ada, ya, bukan hanya negara mayoritas Muslim. Di negara-negara yang non Muslim, mahasiswanya dari negara-negara dari Eropa, Amerika pun juga ada. Syekhul Azhar ini terus berganti dari mulai eranya Imam Suyuti, ya. Kemudian Syekh Syarqawi misalnya, kemudian siapa yang kita kenal Syekhul Azhar itu dulu, Syekh Tontowi Jauhari misalnya, dan banyak Syekh Husain Az-Zahabi dan banyak masyayikh yang menjadi Syekh Al-Azhar yang lain. Nah, ini juga dikarang oleh Syekhul Azhar yang sekarang, yaitu Syekh Ahmad At-Thayyib. Pada pertemuan yang lalu ada seorang anak yang menanyakan tentang masalah pandangan Islam tentang lingkungan. Apakah Islam itu punya perhatian terhadap kelestarian lingkungan? Dan itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, ya. Bagaimana Islam itu menjunjung tinggi kebersihan lingkungan, kemudian melarang adanya eksploitasi yang berlebihan, menunjuk manusia di muka bumi itu untuk takmir, ya, meramaikan. Wasta'marukum fiha, ya. Lalu kemudian mengancam adanya kerusakan lingkungan kalau ada eksploitasi berlebihan dan seterusnya. Termasuk salah satu hadis yang masyhur yang sangat populer adalah Nabi mengatakan, seandainya hari kiamat itu datang dan kemudian masih ada kesempatan di tanganmu untuk menancapkan satu bibit pohon, maka tanamlah pohon itu. Jadi itu menunjukkan bagaimana Islam itu memperhatikan kelestarian lingkungan. Sekarang kita buka di halaman 36 karena pembahasannya masih berlanjut di situ. Di halaman 36. Indama alimtu anna Misr tu'ani min faqrin ma'i asbahtu aqtasidu fil ma' wa ana aftahu sombur duna an yarani ahad. Ketika saya, jadi ini seorang anak ini tanya atau bilang kepada Syekhul Azhar, ketika saya mengetahui atau mendengar kabar bahwa Mesir ini mengalami krisis air. Jadi negara-negara Timur Tengah ini kan tidak sama dengan Indonesia. Kita di Indonesia beruntung air sangat berlimpah. Di mana-mana digali itu tanahnya keluar air. Kadang-kadang ada yang
10 meter, ada yang 7 meter, bahkan ada yang 1 meter sudah keluar air. Kita beruntung di Indonesia ini air sangat melimpah. Tapi di negara-negara Timur Tengah banyak yang air sangat-sangat sulit, termasuk di negara-negara Afrika. Nah, Mesir ini masuk negara Afrika. Mesir agak beruntung sebenarnya karena punya yang namanya Sungai Nil. Ya. Tapi Sungai Nil itu dinikmati oleh setidaknya 4 negara. Dia tidak hanya punya Mesir sendirian, melewati Sudan, Ethiopia, Mesir, dan beberapa negara. Jadi kalau kering, bukan kalau kering, sudah pernah mengalami kekeringan berkali-kali. Ingat dulu di zamannya Umar bin Khattab. Umar itu waktu jadi khalifah pernah disurati oleh penduduk Mesir, ingat gak? Yang curhat bahwa Sungai Nil itu kekeringan. Dan Umar itu nulis surat. Ya, beruntung waktu itu masih ada Umar. Umar itu nulis surat, nulis surat ya, namanya juga apa namanya ya. Umar ini wali lah ya, dan orang yang imannya sangat kuat. Dia nulis surat kepada Sungai Nil, kalau memang kamu mengalir karena Allah, maka alirkanlah air di atas sungai ini. Nanti kamu baca kisah lengkapnya itu. Kemudian Umar menulis surat, dan surat itu ditaruh oleh orang yang bawa di Sungai Nil, dan Sungai Nil itu kemudian mengalir airnya. Salah satu karomahnya sahabat Umar pada saat itu. Nah, ini di Mesir itu pernah menguras. Nah, pertanyaan anak ini, kalau saya menghemat air, apakah saya mendapatkan pahala? Al-iqtisad fi istikhdamil ma'i wa adamil israfi wa tabdziri fihi min ta'alimi syar'il hanif. Jawabannya adalah menghemat air itu, dan menghemat air itu termasuk bagian dari ajaran syariat yang tentu saja diberi pahala oleh Allah. Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Karena mubadzir itu dibenci oleh Allah, maka menghemat itu lawannya itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan pahala. Berlebihan tuh ada dua. Ada yang namanya tabdzir, ada yang namanya apa? Israf. Ya. Ada yang namanya tabdzir, ada yang namanya israf. Itu dua-duanya berlebihan. Dua-duanya terlarang. Ya. Tapi tabdzir itu membuang sesuatu yang jadi tabdzir itu menggunakan sesuatu sampai melewati batas haram. Itu tabdzir. Ya. Seperti membuang makanan yang masih layak. Itu namanya tabdzir. Itu hukumnya haram. Sementara israf itu adalah sebetulnya boleh, tapi melebihi batas kewajaran. Contohnya apa? Misalnya israf itu, wudhu itu mestinya pakai air 1 botol ini misalnya cukup. Tapi kemudian wudhunya menggunakan air 1 bak besar, habis. Itu kan sebenarnya boleh-boleh saja. Bukan boleh-boleh saja, maksudnya tidak sampai haram. Tetapi ini adalah perbuatan israf, berlebihan. Tuh. Sama-sama tidak baik gitu. Cuma ada dua. Ada yang namanya tabdzir, ada yang namanya israf. Nah, orang melakukan kemubadziran itu disamakan atau di sini disebut sebagai ikhwana syayatin. Kenapa disebut sebagai saudaranya setan? Karena setan itu adalah, karena perbuatan israf tabdzir itu adalah bagian dari kufur nikmat. Diberikan nikmat kemudian
dibuang-buang. Dan setan itu adalah makhluk yang kufur terhadap nikmat. Sudah diberi nikmat, diberi ilmu, diberi iman, kemudian sombong, maka dia disebut sebagai kufur nikmat. Sombong merasa lebih baik daripada makhluk yang lain, ya. Merasa lebih mulia, maka disebut sebagai kufur nikmat. Maka dari itu orang yang berlebih-lebihan itu disebut sebagai saudaranya setan dalam hal kufur nikmatnya tadi itu. Suatu kali pernah, ya, Nabi itu melihat saat itu sedang berwudu. Kemudian Nabi menegur, "Ma sarof, kenapa harus isrof seperti itu?" Wudu ini mungkin misalnya kita pakai keran, ya. Keran itu kecil aja sudah bisa untuk mengalirkan air ke dalam wajah kita, tangan kita. Tapi kemudian menggunakan keran dengan kecepatan atau dengan kekuatan penuh yang airnya sampai serot gitu, ya, sampai kencang sekali. Nah, itu Rasulullah menegur Sa'ad, "Ma hadza saraf, kenapa harus berlebihan seperti ini?" Kemudian Sa'ad tanya, "Afil wudu isarafun?" Kata Sa'ad, "Bukankah ini saya sedang ibadah, sedang wudu?" Gitu. Qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Meskipun kamu berwudu di sungai yang sangat besar ataupun di laut yang sangat banyak airnya, tetap hukumnya tidak boleh yang namanya israf. Berlebihan itu tetap tidak boleh. Meskipun airnya sebesar laut, kita wudhu tetap maksimal itu basuhnya berapa kali? 3 kali. Meskipun wudhu itu ibadah, tetap tidak boleh yang namanya israf. Berlebihan itu tetap tidak boleh. Itu. Ataupun ngambil, ya pokoknya secukupnya lah, ya. Ngambil airnya misalnya ngambil airnya apa namanya satu caukan tangan, ya. Bukan berarti kemudian ketika di laut kayak orang mandi wudhunya misalnya. Wa idza ta'amalna hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi istikhdamil ma'i fa najidu iqtisadahu fihi mimma yadullu ala istish'ar qimatin wa ni'matil ma'. Kalau kita angan-angan lagi, kita dalami lagi petunjuk Nabi dalam menggunakan air, maka kita akan tahu bahwa Nabi itu adalah seorang yang sangat merasakan dan menghargai nikmatnya air. Dalam hadis Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaghsilu bisa'i ila khamsati amdadin. Nabi itu mandi itu dengan 5 mud, 5 takaran. Wa yatawaddau bil muddi, dan wudu dengan 1 mud. 1 mud itu berapa? Setengah liter air. Artinya Nabi itu sangat sedikit sekali. Mandi cuma 2,5 liter. Kita nggak mungkin mampu. Sulit. Selain nggak mampu, nggak terbiasa. Orang teman-teman saya yang kuliah di Sudan itu merasakan bagaimana jatah air untuk penduduk itu sangat terbatas. Jadi orang di Sudan itu teman saya yang kuliah di Sudan, dia cerita jatah air itu beda itu tiap hari ada jatahnya, dan antara jatahnya orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah itu beda, dan itu jatahnya sedikit sekali. Jadi orang yang hidup dalam keadaan seperti itu bisa merasakan bagaimana nikmatnya air dan berharganya air. Beda seperti kita mungkin yang biasa hidup dengan air berlimpah. Orang Indonesia itu orang yang paling rajin mandi. Ya, betul. Orang Indonesia itu orang paling rajin mandi. Saya aja di Suriah.
Di Syria ini air nggak terlalu sulit, nggak sulit lah. Tapi ketika orang sana tahu bahwa orang Indonesia itu mandinya setiap hari, itu orang sana heran. Kata mereka, kok kamu mandi kayak orang nyuci piring? Apalagi kalau dia tahu mandinya orang Indonesia itu tiap hari, dan ada yang bilang saya mandi 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Mereka sangat heran dengan itu. Itu katanya kayak nyuci piring. Makan pagi nyuci piring, siang nyuci piring, sore nyuci piring. Mereka itu berapa? Mereka itu rata-rata mandi seminggu itu antara 1 atau 2 kali 1 minggu. Tapi memang alamnya beda. Alamnya beda. Dalam hal di sana nggak lembab, kita nggak keluar keringat, jadi nggak bau. Itu bedanya. Sama ya, terutama apalagi di musim dingin, memang nggak terlalu butuh mandi. Apalagi kalau nggak ada air hangat, air panas, itu sangat tersiksa. Ya, mandi itu ya sangat menyiksa. Jangankan mandi ya, apa namanya, buang air kecil, bebersih habis buang air itu aja sakit ya, kalau musim dingin itu. Nah itu ya, kita mungkin sulit lah bayangin. Tapi Nabi dulu itu wudhu 1/2 liter air. Kalau mandi 2,5 liter. 2,5 liter itu kan cuman 2 cibuk ya, 2 gayung. Ini segini, inilah 1/2 liter. Nah itu bagaimana Islam itu menghargai sumber daya alam. Uang itu mungkin dimiliki oleh pribadi, tapi sumber daya alam itu harus dinikmati untuk semua orang. Dan sekarang negara-negara yang justru menjunjung tinggi menghargai sumber daya alam itu sayangnya justru adalah negara-negara Eropa hari ini. Kalau kita lihat negara-negara yang paling peduli terhadap lingkungan itu 10 besar banyak negara Eropa, Denmark, ya, Finlandia, dan beberapa negara yang lain. Sementara negara paling kotor dan tidak menghargai lingkungan itu adalah justru malah negaranya mayoritas Muslim, yaitu Bangladesh. Yang kedua negara mayoritas Hindu, yaitu India. Satu lagi negara mayoritas Buddha, yaitu Nepal. Itu semuanya ada di Asia Selatan. Paling tidak ramah lingkungan. Di Timur Tengah sendiri itu masalah penggunaan energi juga sangat boros sekali ya. Timur Tengah itu kalau di Mekah misalnya, di Madinah ya, di mana-mana AC. Di ruang terbuka ini AC. Kayak gini. Jadi bayangkan gas panas yang dikirim ke atmosfer, ya. Efek gas rumah kaca, ya. Sangat tidak ramah lingkungan. Kemudian di mana-mana pakainya minuman, di mana-mana pakai botol plastik, sampahnya jadi di mana-mana nyebar, ya. Dan sementara di beberapa negara tadi itu betul-betul sudah menerapkan energi yang terbarukan. Timur Tengah ini sekarang menjadi pusatnya minyak bumi. Jadi mobilnya orang-orang Saudi itu ya sekarang udah agak berubah. Beberapa tahun yang lalu nggak ada mobil yang irit, nggak ada mobil yang ramah lingkungan. Mobilnya semua mobil gede-gede, mobil GMC, mobil Ford, terus mobil-mobil yang gede-gede lah, yang sangat tidak. Karena dulu di Saudi itu antara minyak dengan air itu lebih, maksudnya antara bensin dengan air itu lebih mahal air. Nah, sementara sekarang
Kalau kita ke Cina, di Cina itu sudah mobil listrik itu sudah mendominasi. Jadi udaranya bersih, gitu. Sungainya juga bersih. Ini saya kira kepedulian lingkungan ini adalah nilai Islam, tapi kita kehilangan itu. Banyak negara-negara non-Muslim justru yang menerapkan kepedulian lingkungan yang tadi itu. Sekarang berikutnya 30 halaman 37. Abi muslimun wa ummi ajnabiyatun ghairu muslimatin kaifa ta'amalu ma'aha. Ada seorang anak yang ayahnya muslim tapi ibunya orang asing dan non muslim. Bagaimana anak ini harus berinteraksi dengan ibunya? Ya. Jawaban beliau adalah at-ta'amul ma'a walidatika yakunu bil birri wal ihsan wa tawaddudi wassilati. Berinteraksi dengan ibumu itu ya tentu dengan dengan kebaikan dan kasih sayang. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini ayat yang menjadi dasar pentingnya birrul walidain, bakti kepada orang tua. Di sini disebut dilarang untuk menunjukkan kesal. Fala taqul lahuma uffiu wala tanharhuma. Bilang saja, sesuatu yang menunjukkan kesal atau marah itu tidak boleh, apalagi yang lebih berat dari itu, apalagi membentak orang tua, naudzubillah, memarahi orang tua, protes kepada orang tua, apalagi sampai melakukan pembangkangan terhadap orang tua. Uququl walidain itu termasuk dosa besar, ya. Dan di situ dikatakan wal ayatul karimah lam tufarriq baina ummin muslimatin au kitabiyatin fahadha wajibun lil ummi umuman dunan nadhari lidiyanatiha. Dan ayat tersebut tidak membedakan antara seorang ibu yang muslimah dan ibu yang non muslim. Tetap harus dihormati. Kan ibu non muslim boleh apa tidak? Boleh. Kan orang muslim boleh menikahi perempuan yang non muslim. Nah, pernah ditanya, kenapa kemudian orang laki-laki non muslim tidak boleh menikahi perempuan muslimah? Kenapa? Ya karena laki-laki itu harus memimpin dan mengayomi. Seorang muslim mengakui kenabiannya Isa atau Yesus sebagai seorang nabi. Ya selain dia iman ke seorang muslim itu iman kepada Nabi Muhammad, juga iman kepada Nabi Isa. Sementara orang Kristen itu, atau orang Ahlul Kitab, orang Kristen atau Yahudi, mereka iman kepada Nabi Isa, tetapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Sehingga akan sulit untuk bisa mengayomi. Itu dulu pernah ditanyakan kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi dan jawaban beliau seperti itu. Jadi orang muslim bisa nikahi orang non muslim, perempuan non muslim, karena seorang muslim tadi pasti akan mengayomi orang perempuan non muslim ini. Kenapa? Karena muslim itu mengimani Nabi Musa dan mengimani Nabi Isa. Kita percaya Nabi Musa seorang nabi, Nabi Isa juga seorang nabi. Sementara orang non muslim tidak percaya Nabi Muhammad. Tuh. Nah, itu tetap wajib dihormati meskipun seorang ibu itu adalah seorang ibu yang non muslim. Oke. Jadi apalagi ayatnya, kalau kita lihat ya, ayat tentang birrul walidain ini, birrul walidain itu disandingkan dengan menyembah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah kecuali Allah. Dan kemudian berikutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Jadi disandingkan antara menyembah Allah dengan birrul
walidain, menunjukkan bahwa birrul walidain itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Al-Quran menganggap ya birrul walidain itu adalah suatu hal yang sangat penting. Bahkan ada banyak kisah, misalnya ada seorang pemuda yang ingin ikut berperang, berjihad bersama dengan Nabi. Tapi kemudian oleh Nabi ditanya, ahayyun waliduka, apakah orang tuamu masih hidup? Dijawab oleh pemuda tadi, iya, orang tua saya masih hidup. Kemudian dijawab oleh Nabi, fafihima fajahid, kepada kedua orang tua kamu berjihad. Jadi jihadnya orang yang masih punya orang tua itu adalah dengan berbakti kepada orang tua. Apakah orang tua itu mesti baik? Enggak mesti. Banyak dalam sejarah orang tua yang jahat kepada anak dalam sejarahnya. Contohnya siapa misalnya? Ya, contohnya Nabi Ibrahim. Contohnya seperti apa namanya? Makanya dalam surat yang lain, dalam surat Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan misalnya orang tuanya ini menyuruh pada kekafiran, itu nggak boleh diikuti, tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, harus diperlakukan, tetap diperlakukan secara baik. Ini orang tua. Jadi bagaimanapun bakti kepada orang tua itu adalah penting ya. Meskipun kecuali dalam hal orang tua tadi menyuruh kemaksiatan. Nah, itu tidak harus ditaati, tetapi tetap harus dihormati. Tidak harus ditaati, jangan ditaati tapi harus dihormati. Lalu berikutnya, yu'jibuni syaklu syajaratul Christmas wa madhahirul ihtifali bihi wa ahabbu musyahadataha fil aflam al ajnabiyah fahal hadha haramun. Jadi ada anak yang bertanya, saya ini senang lihat pohon Natal dan pernak-pernik Natal, ada Sinterklas, ada apa namanya, kereta yang dibawa sama rusa mungkin. Saya senang lihat itu di film-film luar. Fahal hadza haramun, apakah ini haram hukumnya? Jawaban beliau, ya'jabuka bil asyari ayan kanat syai'un jamilun la syai'a fihi. Pada dasarnya menyukai pohon apapun yang indah itu adalah boleh-boleh saja, li'annaha min khalqillahi ta'ala, karena itu adalah ciptaannya Allah Ta'ala. Zatul manzaril badi' ad-dalli ala 'azamatillahi wa qudratihi fi khalqihi. Keindahan itu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam penciptaan. Wa kadzalika jami'ul manazir at-tabi'iyyah. Begitu juga dengan pemandangan-pemandangan alam yang lain itu. Dan kemudian kita akan menyadari kebesaran Allah. Tidak ada ekspresi lain kecuali kita mengatakan subhanallah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan Allah sendiri dalam ayat juga menyuruh kita untuk tadabbur terhadap alam. Qul inzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Jadi Al-Qur'an sendiri memerintahkan kita melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fa kullama tama'ana al-insan fi khalqillahil mubahi izdada yaqinan wa imanan billahi ta'ala. Semakin seseorang manusia mendalami penciptaan Allah, semakin yang bertambah keyakinan dan keimanannya terhadap kekuasaan Allah. Betapa banyak yang seperti ini. Banyak orang yang tadinya
non muslim misalnya, atau ateis, nggak percaya Tuhan, nggak beragama, dia mendalami sains sekian lama dan kemudian membuka Al-Quran, kemudian mendapati banyak kecocokan kebenaran fakta yang disampaikan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan kemudian masuk Islam. Ada banyak sekali yang seperti ini. Orang ketika semakin dalam mengetahui keajaiban penciptaan, dia akan mencari siapa yang menciptakan keteraturan yang ada semuanya ini, keindahan yang ada di alam semesta ini. Dan kemudian dia menemukan itu di Al-Quran. Banyak fenomena-fenomena alam yang sebelumnya 1.500 tahun, 1.400 tahun yang lalu ternyata sudah disampaikan oleh Al-Quran. Misalnya tentang fenomena dulu bumi dengan dulu antara dulu alam semesta ini menyatu, kemudian terpecah. Orang-orang barat menyebut ini sebagai teori Big Bang. Di Al-Quran dikatakan awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Dulu bumi dan langit ini menyatu, kemudian kanata ratqan fafataqnahuma, dibelah. Dan ada bekasnya, di mana dulunya menyatu kemudian dipecah. Dan banyak fenomena yang lain yang diterangkan tentang adanya gunung api di dalam lautan dan seterusnya. Banyak terkuak ya. Masalah kalau kalian mau baca ada salah seorang orang orientalis ya, orang Prancis, seorang saintis murni tadinya, kemudian mendalami Islam, namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu udah lama, tahun 60-an, dia seorang barat, orang Prancis yang orang saintis yang kemudian mendalami Al-Quran dan mendapati banyak penyampaian di Al-Quran itu selaras dengan sains gitu. Dan dia masuk Islam dan menulis tentang keajaiban Al-Quran dalam perspektif sains itu. Di Indonesia ada juga yang nulis ya, tentang ada buku ayat-ayat semesta. Ada seorang penulisnya itu orang Indonesia sendiri yang dulu kuliah sangat lama di Jepang, namanya Agus Purwanto. Buka itu bukunya bagus sekali, dia menulis bagaimana ayat sains itu sebenarnya jumlahnya jauh lebih banyak daripada ayat hukum yang menerangkan tentang halal haram. Tapi ayat hukum sudah banyak digali, sementara ayat-ayat sains itu belum banyak digali. Kalau di Timur Tengah banyak ahli Al-Quran dan sains itu. Kalian kalau mau baca itu atau nonton videonya, itu ada yang bikin video dan penjelasannya tidak hanya teks ya. Itu namanya Dr. Zaghlul An-Najjar. Dr. Zaghlul An-Najjar itu seorang ahli tafsir sebetulnya, tapi juga saintis. Dia seorang ilmuwan dan dia turun ke lapangan pada saat penelitian, dia mencocokkan antara sains dengan Al-Quran itu. Makanya di sini semakin dalam manusia mengenal ciptaan Allah, akan semakin bertambah imannya. Jadi melihat pohon Natal itu gimana? Ya boleh-boleh saja, termasuk bagian daripada pohon-pohon yang lain yang terdapat keindahan di dalamnya. La yahrumu illa idza kana fi hadhil madhahir asya' muharramah au unfin wa isa'ah. Tidak ada keharaman di dalamnya kecuali apabila di dalamnya ada sesuatu yang haram. Misalnya ada gambar aurat atau apa ya, kadang-kadang ini yes, melihat alam itu, keindahan alam itu bagus, tapi yang halal ya. Kadang-kadang ada yang kalau melihat perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram. Jangan dengan alasan apa itu biasanya, betapa indah ciptaanmu ya Allah, misalnya, itu haram hukumnya.
meskipun dengan alasan menghayati ciptaan Allah. Harus yang halal. Wah di syurut laistat khosotan bil Christmas fakot. Jadi intinya apa? Fal aslu fi jami'il asya annaha mubahatun ila ma atas syar'ul hanif bitahrimihi fa yusbihu haraman. Jadi sebetulnya melihat apapun tuh boleh. Ya. Melihat apa saja boleh, kecuali yang oleh syariat itu diharamkan. Kemudian berikutnya. Tapi di sini juga ada pesan dari beliau. Tetapi kamu ya harus kuat pendiriannya dan tidak mudah terbawa. Karena Nabi mengatakan la takunu imma'ah. Janganlah kamu menjadi seorang yang imma'ah. Imma'ah itu apa? Hanya mengikuti tren. In ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Jadi pesannya di sini adalah melihat apapun tuh boleh. Yang penting kamu sendiri punya prinsip, kuat pendiriannya. Ya. Laqad ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam bibina isyakhsiyatil muslimati ala tamayyuzi wa istikhdamil aqli wal hikmati. Nabi sangat memperhatikan bagaimana membangun karakter seorang muslim yang istimewa, yang kritis akalnya dan bijaksana. Tidak hanya mengikuti tren saja. Kalau kata istilah orang sekarang apa? FOMO. FOMO ini orang yang hanya mengikuti tren saja, terbawa oleh arus. Sekarang yang terakhir. Halaman 40. Yatlubu minni abi irtida'an niqabi bad'an minal amil qadimi. Lakinni la uhibbun niqaba wa la utiquhu. Jadi ini persoalan termasuk yang banyak diperbincangkan dan diperdebatkan, yaitu soal memakai cadar atau niqab. Sebenarnya gimana hukum atau Islam itu memandang cadar itu seperti apa? Jadi di sini ada pertanyaan seorang anak perempuan kepada Syekhul Azhar. Dia diminta oleh bapaknya untuk mengenakan cadar. Pokoknya kata bapaknya mulai tahun depan kamu harus memakai cadar. Tapi kata anak ini, lakinila uhibbun niqab. Tapi saya ini nggak suka memakai cadar. Wala utiquhu, dan saya nggak mampu pakai cadar. Famada aqulu li abi. Karena itu gimana saya bilang kepada bapak saya? Jawaban beliau begini. An-niqabu laisa fardhon. Pada dasarnya cadar itu bukan kewajiban. Cadar itu sama sekali bukan kewajiban. Wa huwa matrukun li hurriyatil mar'ati. Masalah cadar ini diserahkan atau sepenuhnya menjadi kewenangan seseorang. Insya'at antal bisahu wa illam targhub fi lubsihi fala syai'a alaihima. Kalau mau ya dia pakai, misalnya pengen ya pakai. Tapi kalau nggak mau ya nggak usah dipakai. Wala tujbaru alaihi, dan tidak boleh dipaksakan. Karena ini bukan suatu hal yang wajib. Cadar itu bukan suatu hal yang wajib. Wa innamal fariidatul lati amarallahu biha hiyal hijab. Yang diwajibkan oleh Allah itu adalah berhijab, memakai kerudung atau memakai ya hijab ya bahasanya. Kita sudah menyebut dalam bahasa Indonesia hijab, kerudung, jilbab, apalagi ya kerudung, jilbab, ya pokoknya yang menutup kepala. Awil khimar atau khimar. Khimar itu kerudung yang lebih besar yang sampai menutupi dada. Menutupi leher, meliputi dada. Tapi memperlihatkan wajah. Wajahnya masih kelihatan. Qala ta'ala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna
wal yabdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihin. Jadi di ayat tadi itu jelas bahwa amrun sholihun bila sil khimar, yang diwajibkan itu adalah memakai kerudung. Gitu. Jadi tidak harus sampai tertutup semuanya, memakai kerudung itu yang wajib. Fa idza kana waliduka ya'muruka bin niqab. Kalau misalnya bapakmu memerintahkan kamu fa idza kana waliduki ya'muruki bin niqab fatahaddatsi ma'ahu bil mantiq. Kalau bapakmu memang nyuruh untuk pakai cadar, maka jelaskanlah dengan logis dan wabil adillati minal qur'ani was sunnati, dan menggunakan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wa antadhari lahu min nafsika al-hasyamata wal waqar hatta yatma'inna 'alaika hina dhihabika wa iyabika. Jadi kalau memang bapakmu memang menyuruh memerintahkan pakai cadar, ya kamu jelaskan bahwa cadar itu tidak wajib, bukan suatu kewajiban. Dalilnya ini di Al-Quran, di hadis seperti ini. Sehingga, dan kemudian kamu sendiri harus menampakkan sikap yang sopan dan kemudian juga terhormat. Karena orang tua itu mungkin tidak mewajibkan kamu, orang tua itu mungkin mewajibkan kamu pakai cadar karena khawatir dengan gangguan orang atau seterusnya. Tapi kalau kamu sudah menerapkan, kamu sudah berhati-hati, berpakaian secara sopan, berperilaku dengan sopan, maka tidak ada alasan Bapak untuk memaksakan cadar itu. Wa minal mungkin an yatawassala waliduka ma'a markazil fatwa bil azhar. Dan mungkin bapakmu bisa datang ke pusat fatwa Al-Azhar liudhihalahu kaifiyatal muamalati sahihati ma'al aulad, agar dijelaskan bagaimana cara yang baik dalam mendidik anak, hatta la nusyaddida alaihim, dan tidak boleh terlalu keras kepada anak itu. Nah, seperti itu ya. Jadi beliau ini Syekhul Azhar intinya menyampaikan cadar itu bukan satu kewajiban. Nah sekarang gini teman-teman, pada dasarnya dalam masalah aurat, ini memang dalam masalah aurat itu memang ulama berbeda pendapat. Auratnya perempuan, ini adalah satu hal yang khilafiyah. Ada yang cenderung lebih lebih terbuka, dan ada yang cenderung ketat. Ya. Sebagian madhab Syafi'i itu ada yang ketat, sampai mengatakan wajib hukumnya menutupi wajah. Tetapi pendapat lain di madhab Syafi'i itu juga berbeda. Sampai ada yang paling longgar, yaitu yang mengatakan bahwa bahkan berkerudung itu tidak harus. Memakai kerudung itu bukan suatu kewajiban, dan itu disampaikan oleh beberapa ulama besar ya, seperti Muhammad At-Thahir bin Ashur, itu seorang pengarang kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Beliau juga pernah jadi mufti di Tunisia. Beliau mengatakan kerudung bagi perempuan pun sebetulnya tidak wajib. Karena kenapa bisa begitu? Nah ini kita belajar ya, sedikit belajar. Kenapa ulama tuh bisa berbeda pendapat? Karena di Al-Qur'annya tadi begini, sudah kita baca. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan perempuan itu hendaknya tidak memperlihatkan zina, hiasan, illa ma dhahara minha, kecuali yang sudah tampak. Nah, memahami illa ma dhahara minha inilah yang ulama kemudian berbeda pendapat. Yang sudah tampak itu apa? Ulama yang mengatakan bahwa kalau umumnya ulama itu illa ma dhahara minha itu dipahami wajah dan telapak tangan. Ini enggak harus ditutupi.
illa ma dhahara minha. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan illa ma dhahara minha itu adalah batas yang patut untuk diperlihatkan. Sekarang masyarakat saat ini itu apakah memandang perempuan membuka kepalanya itu patut atau tidak patut? Di lingkungan masyarakat yang menganggap bahwa membuka penutup kepala itu patut, maka kepalanya perempuan bukan termasuk aurat. Itu menurut ulama yang mengatakan berkerudung itu tidak wajib. Ya. Jadi sekedar tahu bahwa dasarnya seperti itu. Nah sekarang soal cadar itu bagaimana? Hampir seluruh hampir suatu hal yang tidak yang merupakan fakta sejarah adalah bahwa cadar itu sudah menjadi tradisi jauh sebelum Islam. Itu. Karena cadar ini sudah dikenakan dan sudah menjadi tradisi sejak zaman Yahudi, sejak orang-orang Yahudi. Sampai sekarang orang-orang Yahudi itu di Timur Tengah menggunakan cadar. Orang Yahudi, orang Nasrani, maka para ulama mengatakan bahwa cadar itu adalah tradisi, bukan bagian dari perintah agama. Karena apa? Laki-laki pun di Timur Tengah itu ya pakai cadar, karena di sana daerahnya berdebu, ya. Makanya tetap laki-laki pun menggunakan penutup wajah. Kalau di sana ya menggunakan penutup wajah yang hanya memperlihatkan mata saja untuk melihat, ya. Tapi yang lainnya semua tertutup, sangat panas dan berdebu. Nah, kemudian kenapa kemudian tadi sudah saya terangkan, ulama sendiri berbeda memang memandang. Kalau ulama mazhab Syafi'i itu terbagi 3 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan wajib, sebagian kecil mengatakan wajib. Nah, sementara ulama Syafi'i yang lain mengatakan khilaful aula, menyalahi yang utama. Artinya sebaiknya nggak perlu cadar itu. Sama seperti pendapat mazhab Malik. Ya. Dalam mazhab Maliki dikatakan yukrohu intiqabul mar'ati sawa'un fi sholati au fi ghairiha li'annahu minal ghulu. Ya. Jadi dikatakan dalam mazhab Malik itu dikatakan hukumnya makruh, menggunakan cadar itu hukumnya makruh. Ini menurut mazhab Maliki ya. Dan ini pendapat orang di Timur Tengah. Itu aja mengatakan hukumnya makruh. Karena baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Alasannya li'annahu minal ghulu, karena itu termasuk berlebihan. Gitu. Ini menurut mazhab Maliki. Ya. Mazhab Hanafi juga hampir mirip dengan ini. Meskipun ya ada catatan ketika seseorang perempuan itu menggoda, maksudnya mungkin bukan menggoda ini, maksudnya bisa menjadi godaan untuk orang, ya sebaiknya ditutup. Itu ada catatan seperti itu. Tapi mazhab Malik itu mengatakan hukumnya makruh, bercadar itu hukumnya makruh. Jangan heran ketika di banyak tempat ya, dan kemudian begini, ulama yang mengatakan sebaiknya perempuan itu tidak bercadar karena di dalam Al-Quran itu dikatakan dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dain. Gitu. Dengan menggunakan kerudung, perempuan itu menjadi lebih mudah dikenali. Kalau dikenali itu berarti wajahnya terlihat, menurut tafsirnya ulama seperti itu. Bagaimana enggak kalau pakai cadar kita bisa kenali enggak perempuan pakai cadar? Semua orang 10 perempuan pakai cadar, kita bisa kenali enggak? Enggak bisa kenali. Makanya justru di Al-Quran dzalika
adna ayyurafna. Bisa dikenali itu kan berarti wajahnya terbuka. Sama seperti dalam kisahnya sahabat, si sahabat tuh bisa lihat ada istrinya Nabi lewat dan seterusnya. Itu kenapa? Karena memang istrinya Nabi wajahnya terbuka sehingga sahabat bisa mengenali siapa istrinya Nabi yang lewat. Seperti itu. Karena jangan heran juga di beberapa negara-negara Muslim dan juga institusi keislaman seperti Universitas Kairo, kalau untuk kasus di Mesir ya, Universitas Kairo maupun di Universitas Al-Azhar itu ada larangan menggunakan cadar. Jadi kalau kita ke Mesir, masuk ke Universitas Kairo, Jamiatul Qahirah atau ke Universitas Al-Azhar itu nggak ada perempuan pakai cadar di sana. Syekhul Azhar sendiri punya staf khusus itu juga perempuan dan nggak pakai cadar. Dilarang di lingkungan kampus itu untuk pakai cadar di Al-Azhar. Karena itu bukan kewajiban, sama sekali bukan kewajiban, itu hanya tradisi. Dan bahkan beberapa ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Pakai cadar itu hukumnya makruh. Makanya dilarang. Dan itu juga ditiru ya di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di IIKI ya, kayak di IIKI ini kan tidak boleh menggunakan cadar, termasuk di Darussunnah. Darussunnah itu sejak Profesor Ali Mustafa Yaqub. Ali Mustafa Yaqub beliau seorang ahli hadis ya. Jangan bilang beliau bukan orang alim, beliau orang sangat alim, orang ahli hadis. Beliau sendiri yang dulu mengharamkan atau melarang lah, bukan mengharamkan, melarang perempuan santrinya untuk menggunakan cadar. Jadi di Mesir itu Kementerian Wakafnya bahkan mengeluarkan edaran larangan menggunakan cadar. Jadi seperti itu. Jadi jangan kaget ya bahwa cadar itu justru banyak ulama yang nggak sepakat. Apalagi dalam konteks Indonesia. Sebetulnya dalam hal berpakaian kita ini sebaiknya mengikuti tradisi setempat. Kalau kalian di Arab, ya silahkan. Di Arab Saudi maksudnya ya, di Arab Saudi pakai cadar, bajunya menggunakan warna hitam, silahkan. Itu sangat baik. Malah kalau saya malah nggak setuju kalau ada orang ke Arab Saudi pakai baju ala misalnya wayang kayak gitu ya, pakai karena ada aja orang nyeleneh-nyeleneh itu di Masjidil Haram pakai belangkon dan seterusnya, malah nggak pas lah menurut saya, bukan tempatnya gitu, bukan tempatnya ya. Nah kita itu sesuai dengan tempat, makanya ulama mengatakan layam bagi khuruju minal adati illa fil haram. Sebaiknya kita itu berpakaian sesuai dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakatnya di Saudi pakai jubah, ya kalau di sana silahkan menggunakan jubah. Di sana perempuannya biasa menggunakan baju warna hitam dan baju warna hitam, silahkan menggunakan baju warna hitam itu. Baik, menyesuaikan dengan tradisi setempat. Malah nggak baik kalau di sana menggunakan belangkon atau pakaian wayang atau apapun ya. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di Indonesia, akan lebih baik jika perempuan-perempuan ini jika kita ya, selama itu tidak menjadi kebiasaan di sini, bukan menjadi hal yang lumrah, itu sebaiknya kita juga tidak menyalahi tradisi yang ada. Makanya ya berpakaian yang umum sajalah, yang wajar gitu. Jangan sampai ngojek pakai jubah gitu. Ya, misalnya itu kan nggak wajar, pakaian syuhroh namanya, malah hukumnya bisa haram. Termasuk kita hidup sehari-hari di Indonesia, pergi bertani ke sawah kemudian pakai cadar, pakaiannya hitam-hitam, mungkin yang lain, petani yang lain malah akan takut ya.
menganggap ini tidak umum, bukan hal yang umum itu. Nanti dikira apa, misalnya hantu sawah atau gimana kan. Orang nggak biasa, kan? Tidak terbiasa dengan itu. Orang di sini kalau ada orang jamaah subuh, gelap-gelap kan ya, subuh-subuh terus naik skuter, berdiri itu ya, pakai jubah putih, itu orang bisa takut kan. Dikira malaikat mau nyambut nyawa. Jadi sebaiknya mengenakan pakaian yang umum. Kita sebaiknya mengenakan pakaian yang umum yang dipakai oleh masyarakat setempat. Untuk di Indonesia sendiri ya kita pakai celana biasa, pakai sarung ya, sarung. Kalau sarung ini memang ada sunnahnya, memang sunnah Nabi. Nabi itu kan Sohibul Izar. Salah satu namanya Nabi itu adalah Sohibul Izar. Makanya kita pakai sarung ini ya kita niati ngikutin Nabi. Nabi ini ya dulu menggunakan sarung. Apa namanya? Jangan menyalahi. Ya kita pakai sarung kadang-kadang. Ya kita pakai celana kadang-kadang pakai sarung. Pokoknya umum lah, umum masyarakat yang ada. Perempuan juga begitu. Kita kalau perempuan di sini menggunakan cadar itu kurang tepat. Jadi sebaiknya memang nggak perlu pakai cadar lagi. Selain itu bukan kewajiban, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Bahkan kalau mempertimbangkan hal-hal yang lain, ya tadi jangan sampai juga tujuannya syuhroh malah bisa haram hukumnya, atau malah menjadi gap muamalah kita dengan masyarakat dan seterusnya. Kalau di Arab silahkan aja, nggak apa-apa. Memang tradisinya di sana begitu. Yang wajib adalah menutup aurat. Dan ya menggunakan baju itu pada dasarnya apa namanya yang umum, dan kemudian juga yang pasti yang wajib adalah menutup aurat itu harus ya, nggak boleh menggunakan. Jadi maksud saya gini, tidak umum itu juga termasuk misalnya di Indonesia pakai kimono, misalnya bajunya orang Jepang, itu juga nggak pantas ya. Kan ada aja kadang-kadang ikut tren Korea misalnya gitu. Apalagi kalau yang nggak menutup aurat malah hukumnya haram ya. Menggunakan baju bikini jelas itu hukumnya haram ya. Itu hukumnya jelas haram. Jadi yang pas kita menggunakan pakaian yang sopan, ya syukur-syukur pakaian ini juga bisa mengingatkan kita. Kita ini kadang-kadang perilaku kita itu juga didorong oleh pakaian yang kita kenakan. Misalnya kita sudah pakai peci, mau goda perempuan kan malu. Jelas. Jadi kita pakai peci bukan berarti kita mau pengen merasa paling soleh, bukan begitu. Tapi peci ini untuk ngingetin kita. Udah pakai peci kok masih nakal misalnya. Itu juga yang lain ya. Jangan sampai juga memakai simbol-simbol identitas yang identik dengan Islam, kemudian perilakunya membuat citra Islam itu rusak. Menggunakan jubah, kemudian mukulin orang di jalanan. Akhirnya apa? Muncul istilah, Ketua Muhammadiyah bikin istilah preman berjubah. Ya. Itu kan yang rusak bukan, karena ada di Jakarta ini umum ya. Banyak orang pakai jubah, pakai sorban, kemudian tidak pakai helm. Paling arogan di mana-mana. Dengan alasan, ya maksudnya arogan lah. Itu kan nggak pantas, malah apa namanya, ya katrok lah ya, norak gitu. Merusak. Jadi kayaknya orang Islam ini kayak nggak ngerti aturan gitu. Seperti itu. Ya, gitu ya. Itu saya kira terkait dengan cadar dari beberapa pendapat para ulama. Sesuai tempat ya. Karena cadar ini adalah tradisi, bukan perintah Islam, ya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat. Kalau di Saudi baik-baik, gitu. Tapi kalau di Indonesia sebaiknya malah nggak perlu. Gitu.
malah bisa menimbulkan yang macam-macam selain bukan perintah Islam. Dan sebagian ulama mengatakan makruh juga mungkin malah menimbulkan anggapan yang bermacam-macam, menjadikan kita berjarak dengan masyarakat dan seterusnya. Sekarang yang terakhir. Ma makna Rabbul Alamin? Hal ta'ni alamul insi wal jinni am rabbu kullil basyari alal ard? Maknanya Tuhan bagi semesta alam itu apa? Rabbul Alamin ta'ni Rabbu kulli mawjudin siwallah. Rabbu kulli mawjudin siwallah subhanahu wa ta'ala. Makna Tuhan segenap atau makna Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta itu berarti adalah Tuhannya seluruh yang ada di alam semesta ini. Alam itu apa? Alam itu adalah kullu ma siwallah. Itu namanya alam. Yang disebut alam ini apapun selain Allah, apapun yang ada di semesta ini selain Allah itu namanya alam. Makanya Rabbul Alamin itu Tuhan alam semesta ya, seluruh alam ini itu. Seluruh alam. Pokoknya apapun selain Allah itu sebutannya adalah alam. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Bal alamina ta'ni kullu syai'in makhluqin minal insi wal jinni wal bahaimi wal hajari wasyajari. Alam semesta itu pokoknya semuanya ya. Baik itu manusia, jin, hewan, batu, pohon dan semua yang ada di bumi ini dan di alam semesta ini itu adalah tunduk kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang selesai. Jadi itu teman-teman semua ya, as'ilatun katsiratun tadu. Jadi yang sudah kita bahas ini di dalam buku ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul di dalam pikiran anak-anak kecil yang seringkali orang-orang dewasa tidak mampu menjawab. Banyak juga kita ya. Kita ini meskipun sudah dewasa semua secara umur, tapi secara keilmuan ya kita ini juga anak-anak ya. Masih banyak hal-hal yang kita belum tahu, yang kemudian kita dapat jawabannya dari kitab ini. Kadang-kadang tidak mampu pertanyaan-pertanyaan anak-anak tadi itu tidak mampu kita jawab, bahkan tidak dijawab oleh orang tuanya karena pertanyaan-pertanyaan tadi itu dianggap merusak akidah dan seterusnya. Maka Syekhul Azhar ini seorang ulama yang sebetulnya banyak mempunyai gagasan-gagasan besar, tapi juga mau menulis kitab yang menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak-anak, mengajak orang tua untuk memperhatikan ya, atau mendampingi tumbuh kembang anak-anak dengan pikiran yang terbuka ya. Karena anak-anak, apalagi anak-anak sekarang, kalau ditanya sesuatu kemudian dijawab nggak boleh tanya begitu, malah nyari jawabannya di tempat lain. Jadi harus dijawab, dikasih jawaban. Ya, meskipun pertanyaan-pertanyaan orang sekarang, apalagi orang yang yang disebut anak kecil ini tidak hanya soal umur ya, tapi anak kecil tuh ya semua orang yang baru mengenal Islam ya. Pertanyaannya kan aneh-aneh ya kadang-kadang. Allah ini sebenarnya terbuat dari apa? Siapa yang menciptakan? Lalu kemudian Allah ini ada di mana? Katanya Allah itu ada di mana? Dijawab, ini pernah ada teman itu dijawab orang tuh ada di ada di hatinya anaknya gitu. Katanya Allah itu besar kok bisa masuk ke hatinya. Gitu. Gimana gitu? Terus tinggalnya di mana gitu? Dan dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, yang kadang-kadang orang tua sulit jawab, jelasin kepada anak-anak. Tapi itu harus terjawab. Nah kalau orang tuanya nggak bisa jawab, malah anaknya nyari jawaban ke tempat-tempat yang lain yang belum tentu tepat. Masuk pertanyaan-pertanyaan yang lain lah. Kalau kita di
khusus tuh pertanyaan orang-orang juga kadang-kadang apa namanya apa aneh-aneh ya. Bal wa tashji'ihim ala tafkir wa tadbir wa tadabbur fi umuril aqidah wa natamanna ala fahmil hadis wal ayat al-Qur'aniyah al-waridah fil ijabah litak tamilal istifadah minal kitab. Jadi ini ya teman-teman semua yang sudah kita baca dari diskusinya antara Syekhul Azhar dengan anak-anak ini, saya kira ini pertanyaan-pertanyaan sehari-hari yang sederhana, mudah dipahami, tapi tidak kehilangan urgensinya atau relevansinya dengan kehidupan kita sekarang. Itu saja, saya kira ada yang ingin disampaikan dari teman-teman. Pertanyaan? Ya. Apa? Cadar, ya. Sebenarnya kalau misalkan sadar itu kan sangat diambil dari segi positifnya ya. Kalau ada orang bagus itu bisa terhindar dari misalnya orang kalau misalkan cewek ini bercadar, pasti laki-laki yang atau orang-orang yang apa namanya ingin ganggu itu hitung 2 kali. Justru itu dari segi positifnya. Sebenarnya biasa-biasa aja kalau menurut saya ada itu. Tapi yang bikin masalah itu selain daripada pelaku cadar itu yang positifnya yang di orang namanya sendiri cadar itu, dan juga atau orang-orang besar atau besar-besar yang lain yang mengucap bahwa orang cadar itu tidak baik ya, karena memang ulahnya mungkin ajaran-ajaran sesuai dengan Indonesia misalnya ya, akhirnya banyak masyarakat yang benci terhadap cadar. Dan sebenarnya kalau misalkan tidak ada yang masuk, tidak ada yang mengatakan bahwa cadar tidak baik, mungkin biasa saja ya. Kita ambil sisi positifnya itu tadi, banyak orang yang ya tidak ganggu, orang yang segan dan sebagainya. Iya, iya betul. Jadi ya semua hal itu pada dasarnya ada positifnya, ada negatifnya. Itu sudah pasti. Semua hal itu begitu. Makanya tadi ulama itu dengan pertimbangannya masing-masing. Seperti saya cerita mazhab Syafi'i itu ada yang sebagian ulama Syafi'i itu yang sampai mewajibkan. Itu. Sebagian ada yang menganggap mubah. Sebagian ada yang menganggap itu khilaful aula. Menyalahi yang utamanya lebih baik gak usah. Tapi mazhab Malik mengatakan hukumnya makruh. Itu jauh sebelum ada stigma-stigma tadi. Itu jauh kan, stigma itu mulai muncul kapan? Misalnya baru akhir-akhir ini. Mazhab Maliki ini sudah dari dulu sudah mengatakan karena itu berlebihan. Itu. Berlebihan. Bahkan istri-istrinya Nabi pun nggak pakai itu, nggak menggunakan itu. Dan itu tradisi di Arab yang memang sudah sangat lama itu. Jadi begini, ini kan syariat ini kan selalu melihat mana yang aulawiyah antara maslahat madarat itu, mana yang lebih unggul di antara keduanya. Kan selalu begitu. Gak usah ngomongin cadar, itu kalau kita bicara homer saja misalnya yang paling gampang. Homer itu ada positifnya enggak? Kalau ngomong positif ya, cadar ada positifnya tadi, misalnya nggak diganggu orang misalnya. Tapi sebenarnya kalau ngomong oke, tapi kalau sebenarnya kalau ngomong nggak diganggu, ya, di Arab ini tingkat pemerkosaan juga tinggi. Di Iran juga tinggi, padahal semua orangnya mungkin pakai cadar. Jadi nggak menjamin sebetulnya. Tradisi Arab sebelum Islam pun juga sudah pakai cadar. Tapi apakah tidak ada perzinahan? Ya merata pada saat itu. Maka perzinahan itu di mana-mana. Karena itu sebetulnya bukan jaminan. Sebaliknya, apakah masyarakat yang tidak menggunakan cadar itu pasti tidak terjaga?
kan nggak ada jaminan juga. Gitu. Makanya perintahnya itu adalah ghodul basor. Gitu. Masing-masing menjaga pandangan. Kalau ngomong positif, negatif itu di dalam setiap hal selalu ada. Khomer itu apakah ada nilai positifnya? Sangat banyak positifnya khomer itu. Judi itu ada positifnya enggak? Ada positifnya. Ya kalau menang kan positif. Itu. Khomer itu ada positifnya enggak? Ada positifnya. Khomer itu banyak positifnya. Khomer itu ya macam-macam lah. Makanya kan Al-Quran sendiri mengatakan fihi ismu wa manafi'u linnas. Al-Quran menyebutnya manafi. Manafi itu banyak manfaat. Manafi'u linnas. Orang minum khamr itu umumnya dermawan. Karena makanya dalam bahasa Arabnya khamr itu sebutannya apa? Karom. Khamr itu kan dibuat dari anggur. Orang Arab tuh menyebut anggur tuh karom. Kenapa? Karom itu dermawan. Karena umumnya orang minum anggur, orang minum khamr itu umumnya dermawan. Jujur. Orang kalau pas mabuk itu jujur. Ditanya apa aja jujur. Dan positif yang lain banyak. Ada manfaat pengobatan. Ada manfaat. Ada loh orang yang minum kebiasaan. Ini menurut pengakuannya dia yang nggak tahu benar apa enggak. Pokoknya dia kalau malam minum dulu, pagi itu kerja seger, lebih seger. Tidur itu. Khamr itu salah satu manfaatnya menjadi apa namanya? Jadi istirahat tuh bisa lebih nyenyak gitu. Namanya apa? Apa? Tidur itu apa? Itulah lupa saya namanya. Orang nggak pernah juga, tetes juga nggak pernah. Alhamdulillah. Tetapi maksudnya ada, selalu ada positifnya, negatifnya itu selalu ada. Apapun itu. Orang berzina itu ada positifnya kan? Ya ada positifnya. Tapi negatifnya jauh lebih banyak. Cadar juga ada positifnya, tapi coba dilihat itu apakah itu akan sesuai dengan penerimaan masyarakat sekarang. Misalnya, apakah itu sesuai dengan misalnya diwajibkan, apakah kira-kira orang bisa lebih dengan mudah menerima itu. Dan ada saat-saat tertentu di mana hukum menggunakan cadar itu dilarang. Itu ulama sepakat kalau ini seluruhnya. Orang sholat menggunakan cadar sah nggak? Nggak sah hukumnya. Ya gimana orang sujud tuh harus keningnya harus nempel. Kan ini ada dua anggota di dalam muka ini. Kening harus nempel, hidung juga nempel. Anggota sujud itu berapa? 7. Ada 2 tangan, 2 kaki harus nempel. Kita sujud tuh harus sujud kakinya diangkat ya nggak sah. Sujud juga keningnya harus nempel gitu. Karena itu pakai cadar nggak boleh, nggak boleh sholat menggunakan cadar itu malah nggak boleh. Nggak usah pakai cadar, ini kita sholat pecinya dikirikan, sholatnya nggak sah. Karena keningnya nggak kena tempat sujud ya. Dalam keadaan ihram boleh nggak menggunakan cadar? Haram, bisa kena dam ya. Karena harus membuka wajah. Nah, seperti itu ya. Kalau secara mutlak diwajibkan nggak ada sebetulnya ulama yang mengatakan itu. Itu tadi ya kalau makanya pilihannya adalah kepada masing-masing, tidak dipaksakan. Tetapi kalau ngomong baik apa tidak, yaitu sesuai dengan kondisi. Mungkin kalau hidupnya di daerah Temboro sana mungkin baik-baik saja, masyarakatnya begitu semua. Tapi kalau di lingkungan masyarakat umum begini, kita mau gimana? Mau bertetangga, mungkin tetangganya jadi takut. Atau merasa, bukan hanya nggak mesti takut ya,
kadang-kadang merasa tidak nyaman, berjarak dan seterusnya. Ya syukur kalau masyarakatnya bisa lebih terbuka. Tapi secara umum ya lebih baik sesuai dengan umumnya masyarakat. Yang penting menutup aurat, memenuhi batas kesopanan, memenuhi batas kepatutan. Gitu. Kalau misalnya terlalu kayak tadi ulama yang mengatakan tidak berkerudung malah juga kurang pas ya. Itu meskipun kita juga perlu tahu argumentasinya mereka gitu, supaya kita tidak mudah menyalahkan. Seperti itu ya. Ada lagi? Atau sudah? Cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.